Shalom, shalom. Ya, hari ini kita merayakan Yesus Kristus. Merayakan apa? Kematian dan kebangkitan Yesus Kristus tentunya. Ya, kita merayakan akan kasih-Nya yang begitu besar, kasih-Nya yang sempurna dalam kehidupan kita. Ya. Hari ini kita merayakan sebetulnya Pesak atau Passover, ya. Passover artinya dilewatkan atau dilompati. Ya. Sesungguhnya terjadi kepada bangsa Israel, kita tahu bagaimana mereka sebelum mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka merayakan Paskah. Ya. Mereka diminta Tuhan untuk menyembelih domba yang terbaik. Dan darahnya dioleskan di ambang pintu rumah mereka. Sehingga ketika ada malaikat kematian datang, ketika ada malaikat maut datang, rumah itu dilewati. Itulah Paskah. Dan kita tahu bersama bagaimana bangsa Israel ya dilewatkan dari kematian masal anak sulung. Itulah Paskah yang pertama. Ya. Hari ini saya memberi judul God's Love and His Justice. Ya. Kasih Allah dan keadilan Allah. Ayat firman-Nya Yohanes 3 ayat 14 dan 15 dikatakan, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kalau kita melihat ayat 14 ini, rujukannya ada di Bilangan 21 ayat 9. Ya. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Ya. Kalau kita membaca Bilangan 21, bagaimana kita melihat bangsa Israel baru saja menumpas orang-orang Kanaan. Ya. Mereka berhasil dengan luar biasa. Tetapi ketika mau melanjutkan perjalanan, ya, mereka mulai mengeluh. Mereka mulai memberontak kepada Tuhan dan kepada Musa. Mereka mencobai Tuhan. Singkat cerita, karena Tuhan murka, Tuhan mengirimkan ular tedung di antara bangsa Israel. Dan tentunya banyak orang Israel yang mati pada waktu itu. Akhirnya mereka sadar bahwa mereka telah berdosa, mereka telah menista Tuhan. Karena itu mereka datang kepada Musa. Mereka minta Musa untuk berdoa supaya ular-ular itu dijauhkan dari tengah-tengah mereka. Pertanyaannya, apakah ular itu dijauhkan? Enggak, saudara. Hal yang sama mungkin juga dalam kehidupan kita. Kita berdoa agar masalah dijauhkan dari kehidupan kita. Tapi ternyata tidak. Tuhan mau kita mengandalkan Tuhan. Tuhan mau kita percaya bahwa Tuhan selalu menolong kita. Nah, bangsa Israel seperti itu. Ya. Akhirnya Musa diperintahkan Tuhan untuk membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Sehingga setiap yang dipagut ular, ya, setiap orang yang dipagut ular, mereka tidak akan mati karena memandang ular tembaga yang di atas tiang. Nah, pertanyaannya, mengapa seorang yang dipagut ular tidak mati ketika dia memandang ular tembaga itu? Ular tembaga itu tidak bisa menyembuhkan. Tapi satu hal, Tuhan menaruh itu supaya umat Israel percaya bahwa ada Tuhan. Dahulunya biasanya Tuhan memerintahkan untuk mempersembahkan korban. Ya.
Kalau orang berdosa dikatakan mempersembahkan korban. Tetapi hari ini, pada waktu itu Tuhan hanya menyuruh mereka untuk memandang ular tembaga itu. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan sanggup membebaskan mereka dari kematian. Supaya mereka percaya kepada firman Allah. Demikian juga pada saat Yesus disalib, bahkan sampai sekarang. Setiap orang yang memandang salib Kristus, artinya yang percaya kepada Yesus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya sebenarnya ular tembaga adalah tipologi dari penyalipan Kristus. Ya lanjut. Ya kembali kepada Yohanes 3 ayat 14 dikatakan, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Ini tema daripada perayaan Jumat Agung dan Paskah dari seluruh GB Rock. Ya. Anak manusia harus ditinggikan. Nah, pertanyaan sekarang, bagaimana cara Allah meninggikan Yesus? Apakah langsung diberikan tempat yang terhormat? Diberikan takhta? Tentu tidak. Hanya satu cara untuk meninggikan Yesus sesuai dengan firman itu, yaitu Yesus harus mati di atas kayu salib. Kedengarannya memang tidak masuk akal. Tetapi itulah Tuhan. Tuhan memang di luar atau melampaui akal manusia. Kedengarannya memang aneh. Halo? Kayaknya tegang semua ya. Ya relax saya. Ya ice breaking sedikit ya. Karena tegang. Menurut para penikmat kopi, kopi apa yang paling enak? Ada yang mau jawab? Ice breaking. Ada yang mau jawab? Bukan mereknya, Pak. Menurut para penikmat kopi, kopi yang paling enak adalah kopi pahit. Gratis enggak? Pahit. Dikatakan enak, tapi pahit. Aneh juga kedengarannya. Ya. Tapi itulah faktanya. Banyak orang penikmat kopi mengatakan kopi pahit yang paling enak. Ya. Tapi bagi mereka yang tidak suka dengan kopi pahit, banyak orang yang tidak suka dengan kopi pahit karena hidup mereka sudah pahit. Enggak cuma bercanda, ya. Sekali lagi, Yesus ditinggikan hanya satu cara, yaitu melalui salib. Ya. Filipi 2 ayat 8 dan 9 dikatakan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Wow, Tuhan mengaruniakan nama di atas segala nama ketika Yesus sudah melewati yang namanya jalan salib. Ya, apa yang mau saya sampaikan hari ini sebetulnya dari lagu-lagu yang kita sudah nyanyikan tadi, itu yang akan saya sampaikan. Ya. Tetapi dari ayat ini kita melihat juga bahwa dikatakan dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yang mati bukan Tuhan, tetapi kemanusiaan Yesus yang mati. Tuhan tidak pernah mati karena Tuhan bentuknya roh. Ya. Banyak orang di luar sana berkata,
Kok Tuhannya orang Kristen mati? Jawabannya Filipi 2 ayat 8 ini. Ya. Sekali lagi, kadang dalam kehidupan kita, ya, cara Tuhan meninggikan harus melalui proses, ya, harus melalui masalah. Kita ingat Yusuf, sebelum dia menjadi perdana menteri, dia harus masuk sumur dulu, masuk penjara, dan kemudian baru menjadi perdana menteri. Demikian juga Musa. Ketika sebelum dia memimpin bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir, dia harus masuk padang gurun 40 tahun lamanya. Wow, luar biasa. Ya. Harus diproses sebelumnya untuk menjadi leader, untuk menjadi pemimpin. Ya. Jadi salib Kristus besar artinya buat setiap kita, buat orang yang percaya tentunya. Karena itu mengapa saya memberi judul kasih Allah dan keadilannya. Karena apa? Karena salib adalah pertemuan kasih Allah dan keadilan Allah. Sekali lagi, salib adalah pertemuan kasih Allah dan keadilan Allah. Keadilan dan kasih Allah dipamerkan ketika Yesus mati di atas kayu salib. Keadilan dan kasih Allah dipertontonkan ketika Yesus mati di atas kayu salib. Di atas salib keadilan penuh Allah dicurahkan atas Kristus. Dan belas kasih Allah sepenuhnya dilimpahkan kepada mereka yang percaya. Dilimpahkan kepada kita yang percaya Yesus Kristus. Jadi belas kasih Allah yang sempurna diulurkan melalui keadilannya yang sempurna. Ketika mendengar kata salib, apa yang Bapak Ibu pikirkan? Ya. Apa yang kita pikirkan ketika mendengar kata salib? Orang lain berkata salib adalah kematian, ya memang benar. Tapi ada yang mengatakan salib adalah kemenangan, betul. Salib adalah kemuliaan, ya betul. Yang lagi viral kemarin bagaimana saya melihat, ya, ada orang, perempuan, wanita muda, dia memakai hijab, kemudian dia angkat hijabnya, ternyata dia memakai kalung salib. Kemudian bapak yang satu, dia pakai peci, tetapi ketika dia angkat baju di lengannya, ternyata ada tato salib. Mereka ngapain? Ternyata mereka berburu takjil, lagi perang takjil. Ya. Lagi seru-serunya. Sampai hari ini. Kalau kemarin saya lewat di jalan Kediri, wow, sangat ramai dan macet karena perang takjil. Ya. Tetapi bukan itu. Secara sederhana salib adalah kematian. Ya. Karena apa? Pada abad ke-6 sebelum Masehi sampai abad ke-4 sesudah Masehi. Salib adalah metode eksekusi bagi para penjahat besar. Ya. Mereka atau korban ketika disalib dipaku atau diikatkan di salib dan dibiarkan tergantung di sana. Metode eksekusi yang sadis, yang kejam. Ketika disalib korban diikat atau dipaku disalib tergantung sampai mati. Ya. Kematian tersebut adalah proses panjang. Membuat
korban sangat menderita. Ya. Namun karena Kristus dan kematiannya di atas kayu salib, hari ini, ya, makna salib tentunya sudah berbeda. Salib merupakan simbol yang sangat melekat dalam kehidupan umat Kristiani. Salib juga identik dengan pengalaman penderitaan. Salib suatu lambang kemuliaan bagi umat yang beragama Kristen karena melalui salib Kristus, Yesus Kristus menebus kita. Yesus Kristus menyelamatkan kita dari dosa dan pelanggaran kita. Satu Korintus 1 ayat 18 dikatakan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi mereka yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ya. Jadi salib menjadi berbeda. Salib adalah kemenangan buat setiap kita yang percaya. Ya. Kemudian apa makna salib? Ada 3 makna salib yang akan saya sampaikan. Ya. Makna salib Kristus bagi kita. Yang pertama, salib Kristus merupakan penebusan atau redemption. Redemption atau penebusan adalah pembebasan sesudah melakukan pembayaran. Jadi penebusan itu sama dengan, ya katakanlah barang di gadaian. Kalau mau diambil kita harus bayar terlebih dahulu. Ya. Demikian juga salib Kristus, ya, membayar kita, menebus kita dari dosa dan pelanggaran yang kita lakukan. Korban Kristus untuk penebusan ini karena kita telah menjadi hamba atau budak dosa yang pembebasannya menuntut harga yang harus dibayar. Ada harga yang harus dibayar. Dan harganya itu sangat mahal tentunya. 1 Korintus 6 ayat 20 mengatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Istilah dibeli berasal dari kata Yunani agorazo. Ya, istilah yang menggambarkan seorang budak yang dibeli dari pasar budak. Ya, jadi Tuhan membeli kita dari pasar budak. Pembebasan manusia dari dosa digambarkan sebagai pembelian dari pasar budak. Nah, alat pembayaran. Sekali lagi, alat pembayaran untuk membebaskan manusia dari pasar perbuatan dosa adalah darah Kristus. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Tuhan membayar kita dengan harga yang mahal. Bukan dengan perak atau emas, tetapi dengan darah yang mahal. Dengan darahnya yang kudus. Darah Yesus Kristus. Karena itu, saudara dan saya sangat berharga. Berapa harga saudara? Seharga Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus membayar kita dengan darahnya. Bukan dengan hartanya, tetapi dengan darahnya.
Sekali lagi, saudara dan saya sangat berharga di hadapan Tuhan. Makna salib Kristus yang kedua adalah salib Kristus merupakan penggantian atau substitution. Ya. Substitution atau penggantian. Kristus Yesus menderita dan mati di kayu salib menjadi pengganti bagi kita dalam menanggung hukuman atas dosa dan kejahatan kita. Ya. Yesus menggantikan kita. Dia mati di atas kayu salib. Supaya kita dibebaskan. Supaya kita diselamatkan. Ya. Kita memerlukan korban pengganti, yaitu salib Yesus Kristus. Untuk apa? Agar penghukuman ilahi yang tak terelakkan itu, karena segala dan dosa dan kejahatan kita. Seharusnya kita yang mati karena dosa dan pelanggaran kita. Markus 10 ayat 45 dikatakan, karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, yakni memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya. Bagi di sini dalam bahasa asli atau bahasa Yunani artinya substitution, penggantian. Bahkan di kayu salib terjadi pertukaran, ya. Tadi pagi juga sempat disampaikan oleh Om Frankie, Yesus dihukum supaya kita diampuni. Yesus disakiti supaya kita disembuhkan. Yesus dijadikan dosa oleh dosa kita. Supaya kita dijadikan benar oleh kebenarannya. Yesus menjalani kematian bagi kita. Supaya kita menerima kehidupannya. Yesus mengalami kemiskinan kita. Supaya kita menikmati kelimpahannya. Yesus menanggung rasa malu kita. Supaya kita menerima kemuliaannya. Yesus menanggung ketertolakan kita supaya kita diterima oleh Bapa. Yesus menjadi suatu kutuk supaya kita menerima berkat. Wow, luar biasa. Di kayu salib sesungguhnya memang Tuhan menukar hidup bahkan seluruh aspek kehidupan kita. Sehingga di atas kayu salib Tuhan Yesus berkata sudah selesai. Tetelestai. Artinya sudah selesai. It is finished. Semuanya sudah dikerjakan Tuhan buat setiap kita. Biarlah kita mengerti akan ini. Sehingga kita mau hidup benar. Kita tidak mau hidup lagi seperti orang-orang yang di luar sana. Ya. Yang ketiga, makna salib yang ketiga adalah salib Kristus merupakan pendamaian atau reconciliation. Reconciliation merupakan perubahan hubungan, ya, dari permusuhan menjadi harmonis. Ya. Ketika kita berdosa, kita bermusuhan dengan Allah. Kita menjadi musuh Allah. Bahkan kita jauh dari Allah. Tetapi salib Kristus mendamaikan kita dengan Allah. Menjadikan hubungan kita harmonis. Hubungan kita dipulihkan oleh karena salib Kristus. Karena manusia memerlukan karya pendamaian salib Kristus. Ini karena dosa yang menempatkan kita sebagai musuh Allah. Kita menjadi musuh Allah karena dosa dan pelanggaran kita.
Kolose 1 ayat 21 dikatakan, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatan yang jahat. Tak bercacat di hadapannya. Ada kesalahan, ya. Saya bacakan, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhi Allah, memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Yesus, di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tidak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Ya. Karena dosa, sekali lagi, kita menjadi musuh Allah. Tetapi sekarang karena salib Kristus, kita diperdamaikan. Sehingga hubungan kita harmonis, hubungan kita dipulihkan. Karena berbuat dosa, manusia berada dalam permusuhan dengan Allah pencipta. Kematian Kristus di salib membuka jalan bagi manusia berdosa untuk diperdamaikan dengan Allah. Kata diperdamaikan dalam bahasa asli, apokatalasso, mengandung arti kembali kepada sepenuhnya keadaan yang harmonis. Ya, menjadi harmonis kembali. Ya. Keadaan yang harmonis ini ditandai dengan kekudusan, tak bercela dan tak bercacat. Ya. Ketika kita dipulihkan, kita mau melakukan hal-hal yang benar tentunya. Bukan hal yang sia-sia. Atau bukan hal yang jahat, tetapi hal yang benar yang akan kita lakukan. Roma 5 ayat 10 dikatakan, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematiannya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan. Waktu Yesus mati, kita masih berdosa. Kita masih seteru Allah menurut firman ini. Ya. Kita diperdamaikan dengan cara yang luar biasa. Yesus disalib. Tapi bukan hanya diperdamaikan, kita diselamatkan. Dikatakan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Karena Yesus bangkit dan hidup. Jadi karya salib Kristus menghasilkan perubahan dari kita dosa menjadi kudus, dari seterunya menjadi sahabat, bahkan menjadi anak Tuhan. Ya. Itu makna salib. Kita lanjut dengan keadilan Allah. Ya, karena judul khotbah kasih dan keadilan Allah. Ya. Apa itu adil? Ya. Yesus disalib karena keadilan Allah. Ya, sekali lagi, Yesus mati di kayu salib karena keadilan Allah. Karena Allah tidak akan mengingkari firman-Nya. Ya. Karena Roma 6 ayat 23 dikatakan upah dosa ialah maut. Dan seharusnya sekali lagi kita harus mati karena dosa-dosa kita. Ya. Tetapi karena keadilan Allah ditimpakan kepada Yesus dan kita diselamatkan. Roma 3 ayat 25, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilan-Nya. Karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi
dahulu pada masa kesabarannya. Ya, sekali lagi Kristus mati karena keadilan Allah. Allah menunjukkan keadilannya. Semua yang berdosa harus dihukum, tetapi Yesus sudah menggantikan kita. Ya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Ya. Tuhan membenarkan, atau Allah membenarkan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Itu karena keadilannya. Keadilan Tuhan yang sempurna. Ya. Apa itu adil? Ya. Adil tentunya berarti bertindak dengan benar sesuai standar kebenaran atau ketetapan hukum yang berlaku. Itu adil. Allah itu adil. Saya ingat ada ilustrasi lama yang saya pernah dengar, ada seorang duduk di sebuah pohon yang sangat besar. Tapi dia memperhatikan buah dari pohon itu sangat kecil. Ya. Kemudian dia memperhatikan semangka yang ada di tanah itu besar sekali. Dan dia berkata, oh Allah tidak adil, masa pohon yang sebesar ini buahnya kecil sekali. Sementara semangka yang hanya di tanah, buahnya besar-besar. Tapi belum selesai dia berkata seperti itu. Dia berkata Allah tidak adil. Tapi belum selesai dia berkata, tiba-tiba sebuah buah jatuh di atas kepalanya. Dan dia sadar bahwa ternyata Allah itu adil. Kalau kalau pohon ini berbuah seperti besarnya buah semangka, pasti saya mati. Tertimpa dengan buah itu. Ya. Allah adil, artinya Allah bertindak sesuai kebenaran. Tidak mungkin Allah bertindak salah. Allah selalu benar, bertindak benar. Ya. Sebagai anak Tuhan kita terpanggil untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran dalam segala aspek kehidupan. Tuhan Yesus telah memberikan teladan untuk itu. Allah itu adil, artinya Allah selalu berlaku benar sesuai dengan prinsip kebenarannya. Dan dia takkan pernah melanggar ketetapan-ketetapan hukum yang telah dibuatnya. Ya. Tuhan itu benar dan Tuhan itu adil. Tuhan selalu melakukan kebenaran. Keadilan Tuhan itu akan dinyatakannya pada kehidupan sekarang maupun yang akan datang. Kebenaran ini menjadi seharusnya penghiburan bagi kita di tengah-tengah dunia yang penuh ketidakadilan. Banyak kali kita melihat ketidakadilan dalam dunia ini. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, biar kita melakukan kebenaran, melakukan firman Tuhan, bertindak adil. Ya. Keadilan Allah dinyatakan dengan mencintai kebenaran, tentu membenci kefasikan. Itu namanya adil. Keadilan Allah dinyatakan dengan menjatuhkan hukuman atas setiap pelanggaran dan dosa. Dan dia tidak akan membiarkan pelanggaran dan dosa berlalu begitu saja di hadapannya. Dia akan mengganjar dengan hukuman. Karena keadilannya, pasti yang melakukan kesalahan, melakukan dosa harus diganjar. Keadilan Allah dinyatakan dengan memberikan penghargaan atau atas setiap pekerjaan Tuhan yang dilakukan. Kadangkala pekerjaan-pekerjaan kecil kita sepelehkan. Padahal Tuhan bilang sekecil apapun yang kita lakukan buat Tuhan, kita sudah melakukannya itu untuk Tuhan. Ya. Setiap pekerjaan Tuhan yang kita kerjakan
tidak akan sia-sia Allah memperhatikan setiap perbuatan baik, bahkan tindakan kecil yang kita lakukan karena mengasihi Dia. Sekali lagi, biarlah kita tetap berbuat baik, melakukan kebaikan, menolong orang. Karena Tuhan sudah berbuat baik kepada kita. Ya. Dalam Matius 25 kalau kita membaca, Tuhan pernah berkata, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Dan seterusnya. Dan orang-orang yang melakukan itu berkata, kapan guru saya, kapan Tuhan kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan. Tapi Tuhan berkata, apa yang kamu lakukan kepada orang yang paling hina sekalipun, kamu telah melakukannya untuk aku. Ya. Jadi firman Tuhan berkata, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ya. Firman Tuhan tidak berkata, ketika aku lapar, kamu membagikan foto makanan di medsos. Ya puji Tuhan tidak ada yang di sini ya. Ya. Tuhan mau kita menolong orang lain, bukan membagikan foto makanan. Di mana-mana bagi foto makan di mana ajak posting. Demikianlah keadilan dinyatakan dalam setiap tindakannya. Dia mencintai kebenaran tetapi membenci kejahatan. Dia mengganjar setiap dosa hukuman dengan hukuman tetapi menghargai setiap kebajikan dengan pahala. Dia bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran yang telah Dia tetapkan. Tak ada kecurangan sama sekali dalam dirinya. Mungkin sampai di sini ada yang bertanya, kalau Tuhan, karena keadilan Tuhan itu tidak membiarkan ya satu dosa saja lewat begitu saja. Bagaimana mungkin kita yang telah berdosa ini, kita yang jahat ini dapat diselamatkan? Jawabannya hanya satu, melalui salib Kristus. Ketika kita percaya kepada Kristus yang disalibkan itu, kita pasti diselamatkan. Tanpa salib Kristus tak ada seorang pun manusia yang akan diselamatkan. Karena semua manusia telah berdosa. Roma 3 ayat 20 dikatakan, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaannya. Semua manusia pasti binasa. Ya. Karena dosa, tetapi karena kasih dan keadilan Allah, Allah menyelamatkan melalui karya salib yang memberikan putranya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mati di atas kayu salib menanggung segala dosa dan pelanggaran kita. Nah, Allah rindu mengampuni dosa umat-umatnya dan mengaruniakan hidup kekal kepada mereka. Sedangkan keadilannya menuntut pelaksanaan hukuman atas segala pelanggaran dan dosa. Nah, salib Kristus menggenapi keduanya. Ya. Sekali lagi, Allah rindu mengasihi manusia, memberikan keselamatan. Kasih Allah seperti itu, rindu untuk mengampuni. Tetapi di lain pihak Allah itu adil, ya, tidak mau membiarkan dosa sekecil apapun lewat begitu saja. Harus ada hukuman. Tetapi salib Kristus menggenapi keduanya. Hukuman dosa dilaksanakan dan ditanggungkan pada Kristus yang menerimanya dengan sukarela, sehingga pengampunan dosa dan hidup kekal dapat dianugerahkan kepada orang percaya. Dengan demikian kasih dan keadilan Allah dapat dinyatakan bersamaan. Ya, di atas kayu salib itu. Kasih dan keadilannya dinyatakan bersama-sama. Kasih dan keadilan Allah akan membuat kita
semakin mengerti bahwa segala yang kita alami dan lakukan semua karena kasih karunia Tuhan. Dan semua itu harus dipertanggungjawabkan. Kasih Allah. Yohanes 3 ayat 16. Inilah ayat yang sangat terkenal. Ini adalah mini gospel. Ya. Inti daripada Alkitab seharusnya. Sehingga dikatakan mini gospel. Dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Wow. Karena begitu besar. Dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sebesar apa kasih Allah? Apakah ada yang dapat mengukurnya? Apakah kita dapat menentukannya? Kasih Allah sangat besar. Tapi saya mau katakan kasih Allah itu lengkap. Kasih Allah itu sempurna. Ya. Dan kasih Allah bukan berhenti pada zaman Yesus. Kasih Allah bukan berhenti pada gereja mula-mula. Kasih Allah juga bukan berhenti pada zaman bapak-bapak gereja. Tetapi kasih Allah kekal sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Apa artinya? Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya. Kasih Allah yang besar, ya, memerlukan korban yang besar. Kasih Allah yang sempurna memerlukan korban yang sempurna. Kita sudah nyanyikan tadi, pengorbananmu sempurna. Sekali lagi, kasih Allah yang sempurna membutuhkan korban yang sempurna, yaitu Kristus mati di atas kayu salib. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, apa artinya? Ini adalah tawaran terbesar. Tawaran terbesar bagi dunia ini. Ini tawaran yang sempurna. Buat setiap orang. Ini menjadi tawaran yang sempurna. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita beroleh hidup yang kekal. Jadi ada kasih yang sempurna, ada pengorbanan yang sempurna, yaitu Yesus Kristus mati di kayu salib. Dan ada tawaran yang terbesar dan sempurna. Hari ini, engkau yang masih bingung, engkau yang membutuhkan Tuhan, engkau yang membutuhkan keselamatan, datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. Apapun keadaanmu, Tuhan tahu. Tapi biarlah engkau datang kepada Tuhan. Engkau percaya kepada Tuhan. Tidak ada yang terlalu rusak untuk Tuhan pulihkan. Tidak ada yang terlalu jahat untuk Tuhan pulihkan. Tidak ada yang terlalu berdosa untuk Tuhan ampuni. Saya tutup dengan sebuah cerita, saya minta 2-3 menit lagi. Tentang pengampunan yang hakiki. Ada cerita tentang seorang wanita muda. Dia tertangkap karena ada rahasia waktu itu di diskotik. Karena dia membawa narkoba, dia tertangkap. Dan singkat cerita, dia dibawa ke meja hijau. Dia bawa ke pengadilan tentunya. Jaksa penuntut umum membacakan dakwaannya, ya. Maka sang hakim pun bertanya kepada si terdakwa, apakah Anda bersalah atau tidak?
Gadis tersebut mengaku bahwa dia bersalah. Dia minta ampun dan mau bertobat, mau berubah. Namun sang hakim yang adil itu tetap mengetuk palunya dan dia didenda 10 juta. Atau penjara 3 bulan. Tiba-tiba hal yang aneh terjadi yang mengagetkan semua orang yang ada di sidang itu. Sang hakim turun dari kursinya sambil membuka jubahnya. Ia segera menuju kursi si terhukum. Ia mengeluarkan uang 10 juta dan membayar denda itu. Mengapa dia yang membayar? Sang hakim membayar denda itu. Ternyata sang hakim tersebut adalah bapak dari si gadis itu. Dia adalah hakim yang adil. Dia tidak mau keadilan itu secara tidak baik, ya, secara sembarangan. Walaupun itu anaknya, tetapi dia tetap mengganjar dia dengan denda 10 juta. Karena dia mengasihi anaknya. Dan waktu itu anaknya mungkin tidak bisa membayar denda. Inilah jalan satu-satunya bagi seorang hakim yang adil untuk memberi pengampunan bagi seorang yang terhukum. Tetapi orang itu orang yang dikasihinya. Itulah Yesus Kristus, Sang Allah yang adil. Dia menanggalkan jubah keilahiannya, turun ke dunia menjadi manusia demi membayar harga maut di kayu salib yang tidak bisa dibayar oleh saudara dan saya. Biar kita mengerti bahwa Allah itu adil, tapi Allah mengasihi kita. Tuhan Yesus sudah mengampuni kita. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan kita. Mari hidupi firman yang kita sudah dengar. Lakukan firman yang kita sudah dengar. Jangan setiap tahun kita merayakan Jumat Agung dan Paskah, tapi kita belum berubah. Biarlah hari ini kita boleh mengambil keputusan untuk kita berubah. Sebab kematian Yesus di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Jangan lagi kita tinggal dalam dosa. Kita boleh jatuh dalam dosa tetapi jangan tinggal di dalam dosa. Dan biarlah kita mengerti ini. Sehingga kita boleh memuliakan Tuhan dari setiap perbuatan baik kita. Tuhan Yesus memberkati.